lupa subscribe bro. Pak, Iya siapa? saya Ayu, Pak. Masuk. Ada apa? Lu kok kayak orang lagi dikejar tuyul? Kenapa? Itu, Pak, Ibu Nadia pingsan di klinik. Hah? Pingsan? Yang bercanda lu Ayu? Ngomong tuh yang bener. Iya, Pak, kalau nggak percaya, ayo kita ke klinik, Pak. Cepat. Anjir, kayaknya beneran ini. Ayo, ayo, ayo. Astagfirullah. Nat, bangun Nat. Ini kenapa bisa jadi begini sih, yuk? Tadi tiba-tiba pingsan, Pak. Mes, siapin mobil. Kita bawa langsung ke rumah sakit. Bos, kira-kira kalau dibawa ke rumah sakit, apa yakin Jaki? Maksud lu apaan sih? Jangan ngomong aneh-aneh dah. Gue deportasi juga lu ke Makassar. Maaf Pak, tapi menurut keyakinanku, mendingan kita panggil Sandro dulu saja Pak. Biar Sandro yang periksa-periksa dulu toh. Sandro? Sandro apaan? Anu Pak, dukun maksud saya. Kagak. Dukun sini tuh semuanya tukang ngibul. Mendingan Ki Usman aja. Cepet panggil sono. Iya, siap Pak Desa. Lama-lama gue bisa jadi sinting kalau si James masih jadi asisten gue. Gila. Yang mana nih rumahnya Ki Usman? Bertanyakan dulu deh, daripada pusing. Nah, ada bocil. Dek, di mana di sini rumahnya Ki Usman, Dek? Di sana, Bang. Pas dekat pohon besar. Oh, itu rumahnya. Bukanlah, Bang. Saya belum selesai ngomong. Anak song kalau ini ya. Bicara kok yang serius. Di mana rumahnya Ki Usman? Cepat kok. Ya makanya, dengerin dulu, Bang. Oh, iya. Dari pohon besar itu, Abang hitung 5 rumah, terus lanjut jalan. Nah, di situ rumah Pak Kiai. Oh, iya. Awas kok kalau bohong kok nah. Langsung kucoret itu namanya Mama Nu dari penerima bansos kalau nu bohongi kak. Pergi mah kok. Anak song kalau ini. Pak Kades, ngapain kamu di sini? Lu udah sadar? Lu tadi pingsan. Gimana perasaan lu sekarang? Gak apa-apa kok, aku cuma kecapean aja. Aduh. Lu tuh emang keras kepala ya Nat. Udah berapa kali gua harus bilang, lu gak usah kerja. Tugas lu tuh cuma santai di rumah aja. Lu kan lagi hamil. Harusnya lu tuh gak boleh banyak kerjaan. Ngerti gak lu? Aduh. Gak usah gitu-gitu amat ih. Ini tante-tante kalau dibilangin malah ngeyel. Udah, pokoknya hari ini klinik gua tutup. Lu itu harus istirahat total. Ngerti gak lu? Iya siap, Siap. emosian banget sih. Sekarang lu mau makan apa ya? Biar gua beliin. Gak usah repot-repot, aku gak lapar kok. Ngeyel mulu lu. Mau lu apa sih ya? Mau tempat ini gua tutup permanen? Mau lu? Kok malah maksa sih? Aku gak suka ya dipaksa-paksa. Oh ya udah, klinik ini harus gua tutup permanen kalau gitu. Jangan. Maksud aku tuh, aku mau kok. Aku mau makan sate kambing sama ikan bakar. Bisa nggak? Hah? Kok banyak amat? Ngeselin banget sih. Lu sendiri tadi yang nawarin. Pelit amat. Heran. Oke. Tunggu sebentar. Mes. James. Mana sih itu alien? James. Maaf, Pak. Bukannya Bapak sendiri tadi yang suruh si James ke rumah Kiai Usman ya? Hah? Oh iya ya. Gua lupa. Kok gua jadi pikun gini sih? Padahal gua kan belum tua. Ya emang lu udah tua kali, malah ngeyel. Hah? Enak aja lo. Ya tapi gak apa-apa lah kalau lu bilang gua tua. Yang penting kita bisa menua bersama. Tuh, lu diketawain sama Ayu. Ya mungkin dia terpesona kali sama kata-kata gua. Ayu kan jomblo. Norak banget sumpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak James, asisten pribadi Pak Kades. Nak James. Tumben mampir nak. Ada apa? Saya disuruh sama Pak Kades jemput Pak Kiai. Dokter Nadia pingsan di klinik Pak Kiai. Astagfirullah. Ya sudah. Ayo jalan. Iya Kiai. Kok, boleh nggak kalau Ayu aja yang gantiin aku di klinik? Soalnya kasihan orang-orang yang mau periksa kalau klinik ini tutup. Oh kalau itu mah boleh. Yang penting lu gak boleh kerja-kerja dulu ya. Lu harus diam di rumah.
Mau apa kek, nonton kek apa kek ya. Ngerti nggak lo? Makasih ya, Ko. Kamu udah baik banget sama aku. Santai aja. Emang udah tugas gua jadi kades yang harus melindungi wanita kok. Oh, jadi semua wanita ya? Bukan gitu ah. Alah, alasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, silakan duduk Pak Kiai. Astagfirullah. Sepertinya dia ada yang menjaga. La haula wala quwata illa billah. Hei, siapapun yang menjaga anak ini, atas izin Allah, pergilah sekarang juga. Usman, apa kau masih ingat aku? Santika? Ternyata kau belum pikun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yasfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ternyata aku masih ingat ajaranmu dulu, Usman. Nduk, pergilah. Kasihan anak ini tidak salah. Baiklah, aku akan pergi. Tapi saat bulan purnama nanti, aku akan kembali lagi untuk menagih janji. Ini kenapa kok bisa jadi begini? Dia ini bandel Pak Kiai. Udah berapa kali dibilangin istirahat aja di rumah, nggak usah kerja. Saya malah nggak didengerin Pak. Bandel emang ini Pak. Ih, ngomong apaan sih? Tapi gimana perasaanmu sekarang, Duk? Sudah agak baik kan Pak Kiai? Aku cuma kecapean saja, Pak. Alhamdulillah. Benar apa kata Pak Kades. Sebaiknya banyak istirahat dulu, Nduk. Nggak boleh kerja-kerja dulu ya, Nduk. Iya Pak Kiai, makasih. Oh iya Pak Kades, kita bisa bicara sebentar di luar? Oh iya boleh. Mau bicara apa Pak Kiai? Dia punya penyakit yang tidak biasa. Maksud Pak Kiai apa? Calon istri Bapak harus istirahat total dan harus menjalani terapi sebelum terlambat. Maaf Pak, bukannya dia cuma kecapean aja Pak. Dia sepertinya menyembunyikan penyakitnya dari Bapak, padahal dia menahan sakit yang luar biasa. Astaga, jadi saya harus gimana Pak? Kalau Pak Kades tidak keberatan, nanti bawa saja dokter Nadia ke rumah. Biar anak saya sama istri saya yang menemani dokter Nadia selama terapi. Oh iya Pak, saya nggak keberatan sama sekali Pak. Tolong ya Pak Kiai, saya nggak mau dia kenapa-kenapa. Iya Pak, banyak berdoa untuk kesembuhan calon istrinya ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak Kades. Nanti saya tunggu di rumah. Iya Pak. Separah itu kah penyakit Nadia? Nat, Iya, kenapa? Mukamu kok tegang gitu sih? Ada apa? lu sakit apa sebenarnya? Aku kan udah bilang, kalau aku cuma kecapean aja, nggak ada apa-apa. Kamu kenapa tiba-tiba nanya gitu sih? Enggak. Lu bohong sama gua. Lu selama ini nyembunyiin penyakit lu kan dari gua. Apaan sih? Udah aku bilang, aku nggak kenapa-napa. Terus, ini obat apa? Astaga, kenapa dia tahu obat itu? Nggak, aku harus cari alasan supaya Koko nggak tahu kalau itu obat aku. Oh, itu bukan obat aku kok. Terus obatnya apa? Oh, itu obat pas pasien aku di kota. Aku lupa ngasih sebelum kesini. Oh ya udah kalau gitu, mulai hari ini lu harus istirahat total. Dan mulai hari ini juga lu harus tinggal di rumah Pak Kiai. Oh, aku tahu. Lu udah bosen ya sama aku. Aku tuh apa? Aku cuma wanita yang penyakitan. Gak usah banyak alasan lu. Urusan klinik biar Ayu yang tanganin. Gimana yuk? Lu sanggup kan? Iya Pak, sanggup. James, Siap bos. siapin mobil. Sekarang kita ke rumah Pak Kiai. Siap bos. Kalau suatu hari nanti aku kenapa-kenapa, Shh, jangan ngomong gitu. Gua gak suka. aku cuman mau ngasih tahu aja kok. Kalau aku nggak mau jadi beban di hidupmu kok. Nat, please. Ya udah kalau begitu.
Katanya mau bawa aku ke rumah Pak Kiai buat terapi. Oh iya, ayo kalau gitu. Sini gua gendong. Makasih ya, udah berkorban banyak buat aku. Emang lu ya tante-tante tolol. Lu tuh calon istri gua, Nat. Lu itu tanggung jawab gua. Wibi, ternyata lu ganteng juga ya kalau lagi marah. Tahu lu gua cipok juga lu. Emang kamu berani cium aku kalau diliatin orang? Kebanyakan cincong lu Meski hatiku hampir menyerah, jika cintamu masih ragu, jika hatimu masih jauh, aku takkan memaksamu, aku hanya menunggu. Meski hatiku ragu, Kok aku jadi takut ya kok? Nggak usah takut. Gue yakin lu tuh bisa sembuh. Kalau perlu gue cuti jadi karis buat nemenin lu, Nat. Itu ada Pak Kiai. Ayo turun. Maaf, rumahnya begini saja. Mudah-mudahan ibu dokter bisa betah di sini. Gak apa-apa kok Pak Kiai. Ya sudah, mari kita masuk dulu. Iya Pak Kiai. Makasih. Nah, nanti ibu dokter akan ditemani sama istri saya dan anak saya selama terapi di sini. Gak usah panggil ibu atau dokter Pak. Panggil Nadia aja Pak. Oh iya, Nduk. Ngomong-ngomong, berapa biaya yang harus saya bayar buat terapi Nadia, Pak? Nggak usah, Pak. Di sini nggak dipungut biaya kok. Kalau gitu, biaya keperluan sehari-hari biar saya yang tanggung ya Pak. Nggak usah repot, Nduk. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan ibu dokter. Jangan mikir lain-lain ya, Nduk. Kalau di kampungku ini, Pak, ini bisa dijadikan usaha menjanjikan, Terus, Pak. ngomong apaan sih lu, Mas? Ngaco aja kerjaan lu. Iya, bener kata James. Tapi saat kita ngejar dunia, kita jangan sampai serakah dan dibutakan oleh uang. Apalagi sampai jauh dari Tuhan. Dengerin tuh. Kayaknya si James ini butuh diruqyah, Pak Kiai. Biar congornya bisa diem. Bapak saja dulu yang dengar, Ki. Karena kita yang kepala desa toh. Jangan sampai dana desa masuk celengan pribadi. Sialan lu. Ya udah, besok lu gua pulangin ke Makassar, ya? Bercanda aja itu, Pak. Ya, karena kalau Pak Kades marah itu malah kelihatan ganteng. Kata Mbak Nadia. Loh, kapan aku bilang gitu? Marah atau enggaknya, muka Pak Kades ini tetap biasa-biasa aja sih. Sudah, jangan berantem. Kalau gitu saya pamit dulu. Masih banyak kerjaan di kantor soalnya. Nitip Nadia ya, Pak. Nanti sore saya kesini lagi kok. Iya, Pak Kades. Nat, gua pamit pulang dulu ya. Tapi nanti kamu kesini lagi kan, buat nemenin aku? Iya sayang. Dasar jomblo lu. Sirik aja lu. Saya pamit dulu Pak Kiai. Iya, siap Pak Kades. Bu Siti, lihat tuh, udah bunting tapi nggak ada suaminya. Wanita macam apa itu? Iya Bu Marni, percuma sekolah tinggi-tinggi kalau hamil di luar nikah. Iya Bu Siti, amit-amit punya anak seperti dia. Ayo, kita masuk nak. Gak usah dengerin omongan mereka. Iya Pak. Do, penyakitmu ini sudah berapa lama? Sudah 4 tahun Pak Kiai. Saya sudah berjuang melawan penyakit kanker ini. Berbagai pengobatan medis sudah saya jalani, bahkan sampai ke luar negeri, tapi tidak ada hasil. Sampai akhirnya dokter memvonis kalau umur saya tinggal 4 bulan lagi. Dan sekarang, seiring berjalannya waktu, umur saya tinggal 2 minggu lagi. Itu juga alasan kenapa sampai sekarang, saya selalu mengulur waktu untuk menikah dengan Koko. Saya takut nanti dia kecewa, tapi saya tetap ingin membahagiakan dia. Bagaimanapun caranya, saya tetap harus melahirkan anak ini, Pak. Yang sabar ya, Ndu. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitmu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Siapa ini, Pak? Ini Dokter Nadia. Ibu dokter yang di klinik desa itu ya? Iya, Bu. Saya Nadia. Wah, serasa mimpi saya. Ibu dokter sampai datang ke rumah kami. Biasa aja, Bu. Saya bukan siapa-siapa kok. Kalau ini anak saya, Ndu. Namanya Rima. Mungkin seumuran sama kamu. Hai Rima. Aku Nadia. Panggil aja Nadia. Iya, Mbak. Saya Rima. Oh iya, Bu dokter.
Kesini sama siapa? Tadi dianterin sama Pak Kades, Bu. Tapi barusan pulang. Oh, sudah pulang ya? Ini loh Bu, yang pingsan tadi pagi di klinik. Terus saya yang minta Pak Kades supaya nak dokter dibawa ke sini buat diterapi. Astagfirullah, kasihan sekali kamu, Nduk. Coba Ibu periksa dulu ya. Oh, iya ya, Bu. Boleh. Astagfirullah, ini sudah parah sekali, Nduk. Rima, siapin kamar buat Ibu dokter, cepat. Mendingan di kamar Rima aja, Bu. Biar ada teman ngobrol juga. Gimana? Ya sudah, kalau gitu kamu temani Ibu dokter, Nak. Oh, nggak usah, Bu. Saya masih bisa sendiri kok. Oh iya, Nduk. Hati-hati ya. Ayo, Mbak. Iya, Rim. Kasihan sekali anak ini ya, Pak. Masih muda sudah kena penyakit separah itu. Hamil tua lagi. Iya ya Bu, jadi gimana? Apa dia masih bisa sembuh? Tipis, Pak. Kemungkinannya kecil. Dia sepertinya tidak akan bertahan lama lagi. Tapi dia kuat sekali, Pak. Bisa bertahan sampai sekarang. Iya Bu, dia bertahan karena ingin melahirkan anaknya. Kasihan sekali anak ini. Tapi Pak, dia sebenarnya bisa sembuh kalau kita bisa dapat bunga aji sangkana yang ada di dalam hutan larangan itu. Itu nggak mungkin Bu. Nggak mungkin gimana, Pak? Pertama, bunga itu ada di dalam hutan larangan yang dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Kedua, kalaupun letaknya sudah kita tahu, nggak sembarangan orang bisa ke sana. Harus orang yang benar-benar mencintai dia yang bisa memetik bunga itu. Suruh Pak Kades Koko aja kalau gitu, Pak. Dia kan calon suaminya. Pasti mau kalau benar-benar cinta. Masa iya nggak mau? Nanti malam saja saya tanyakan ke Pak Kades. Soalnya dia bilang mau kesini dan nginap Bu. Jangan nunda-nunda waktu, Pak. Kasian Bu Dokter. Sekarang aja kabarin ke Pak Kades ya. Ya sudah, saya temui Pak Kades dulu Bu. Iya, Pak. Mes, gimana progres pembangunan rumah sakit desa? Berjalan lancar Pak Kades. Sisa lantai Mami yang belum selesai. Lantai Mami? Apaan sih maksud lo? Maksudnya sisa lantainya Mami yang belum selesai. Begitu. Bisa nggak lo pakai bahasa biasa aja? Gue pusing tiap kali lo ngomong, tahu nggak? Aduh susah mulutku Pak. Kalau bicara pakai bahasa tak. Biasa tepengkur lidaku kalau bicara lu gue. Assalamualaikum Pak Kades. Hah? Kayak suara kayak Yusman. Mes, coba lihat dah. Siap Pak Kades. Pak Kiai, kenapa Ki? Pak Kades ada? Iya, ada Ji, masuk Ki. Oh iya, makasih Mes. Ada apa Pak Kiai? Nadia baik-baik aja kan? Oh iya, baik-baik saja kok. Maaf ganggu Pak. Maksud kedatangan saya kemari mau bicara penting. Penting? Oh iya Pak Kiai, mau bicara apa ya? Sebenarnya calon istri Bapak itu sudah 4 tahun mengidap penyakit kanker. Astagfirullah. Dari mana Pak Kiai tahu? Dia sendiri yang bilang. Dan alasan dia bertahan sampai saat ini, yaitu demi melahirkan anak di perutnya itu, di sisa umurnya yang 14 hari lagi. Astagfirullah. Tolong Pak, bagaimanapun caranya, tolong obatin Nadia. Saya akan bayar berapapun yang Pak Kiai minta, asal Nadia bisa sembuh. Justru itu saya datang menemui Pak Kades. Saya ingin memberitahukan kalau ada satu obat yang berada di dalam hutan larangan. Dan yang harus memetik bunga itu adalah orang yang benar-benar punya ikatan cinta yang kuat. Nggak bisa sembarangan. Siap Pak Kiai, apapun rintangannya sekalipun saya harus menukar hidup saya dengan obat itu. Kapan kita berangkat Pak? Kita harus menemui Kiai Jarot dulu Pak Kades. Karena hanya dia yang tahu letak bunga aji sangkana itu. Oh iya Pak Kiai. Ya sudah, saya tunggu di rumah kalau begitu Pak. Iya Pak Kiai. Tutup kantor sekarang. Hah? Tutup? Masih pagi ini Pak. Mau pergi mana kah? Bukan urusan lo. Iya udah, lo gantiin gua di sini dulu. Bisa nggak lo? Berarti saya harus jadi Pak Kades. Begitu kah? Iya, terserah lo. Ya udah, gua jalan sekarang. Siap Pak Kades. Hati-hati Ki. Saya jadi Kades. Cita-citaku dari bayi. Ya, walaupun cuma sebentar Ji. Tidak apa-apa Ji, pasti lolongan pole. Yang penting kurasakan jadi Kades sehari. Hai, James. Sari, apa lu cari di sini? Itu Koko mau kemana sih? Koko. Tidak sopan lah jadi orang. Harusnya kau bilang, Bang James, itu Pak Kades mau kemana? Tanya, lampan temai kau konjo.
Ih, tidak sopan nah. Iya, maaf deh. Tapi bisa nggak lu pakai bahasa biasa aja? Aku nggak ngerti, Mes. Ih, maksa-maksa lagi. Tidak bakal kutanya kok kemana perginya Pak Kades. Pulang mau kau. Mau kau bertugas sibuk kak. Apa ini Sari? Nuso kau ke kapan bila? Kalau lu kasih tahu gua kemana Pak Kades, gua kasih duit 500.000. Gimana? Maaf Sari, 2 hari lagi saya terima gaji. Yang lebih besar dari uang nu. Ya udah, gua tambahin jadi 1 juta gimana? Oh, oh itu Pak Kades mau ke rumah Pak Kiai Usman. Mau ngapain dia ke sana? Itu Mbak Nadia di rumah Kiai Usman. Mau diterapi, nah bilang Pak Kiai. Oh, iya. Pulang mau ke Pale. Nanti ada yang lihat kita di sini. Nah kira nanti ku anu kok. Pulang mau kok. Nanti kalau ada info baru kasih tahu ya. Nanti aku kasih bonus lagi. Kata lo tuh ini cewek. Apa ada talnya sama cowok lain? Heh. Kalau gitu, ayo kita berangkat sekarang. Oh iya Pak, ayo. Tunggu. Iya Nat, gimana perasaan lu sekarang? Lu baik-baik aja kan? Iya, aman kok. Aku cuma mau ngasih uang bensin. Nggak usah. Lu simpen aja buat jaga-jaga. Gua ada kok. Kamu baik-baik ya. Nggak boleh sedih. Ya udah, aku pamit jalan dulu ya. Makasih ya. Kamu udah baik banget sama aku. Hati-hati di jalan. Iya, aku pamit ya. Gua bakal lakuin apapun buat lu sembuh Nat. Aku belajar jadi kuat meski hatiku hampir menyerah. Mbak, mau aku buatin teh hangat gak? Iya, boleh Rim. Ya udah, tunggu di kamar ya Mbak. Iya, makasih ya Rim. Santai aja lah Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, masuk Ki. Maaf Pak, ini saya mau nanya, Pak Kadesnya ada nggak? Bapak siapa ya? Ada perlu apa dan asal dari mana? Saya kebetulan mau investasi di desa ini Pak, buat pembangunan rumah sakit. Wow, mau investasi begitu? Wah, duduk Pak, silakan. Oh, iya. Mau minum apa? Teh, kopi, susu, atau jus? Nggak usah repot Pak. Saya kesini mau ketemu Pak Kades saja dulu. Oh iya, Pak Kades di mana ya? Oh, Pak Kades lagi ke rumah Kiai Usman. Katanya ada urusan penting. Makanya saya disuruh wakili dulu jadi Kades, Pak. Jadi, semua keperluan hari ini saya yang tangani. Oh iya, maaf. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Oh iya, maaf Pak. Nama saya Wira. Saya dari Jakarta. Oh iya, Pak Kades di sini hebat ya. Mau datang langsung ke rumah warga ya. Memang Kades kami tuh suka belusukan, Pak. Dan sekarang Pak Kades lagi belusukan ke rumah Kiai Usman. Buat ketemu calon istrinya yang lagi sakit. Calon istri? Calon istri Pak Kades sakit apa Pak, kalau boleh tahu? Kurang tahu juga, Pak. Tapi tadi pagi dokter Nadia pingsan di kliniknya. Makanya Pak Kades bawa dia ke rumah Kiai Usman buat diterapi penyembuhan begitu. Dokter Nadia? Dokter Nadia itu calon istri Pak Kades, Pak? Bapak ini mau investasi atau mau wawancara saja, Pak? Iya, ini saya bawa uang investasinya. Saya investasi 5 miliar ya, Pak, khusus buat pengadaan fasilitas rumah sakit. 5 miliar? Iya, Pak. Oh iya, kalau gitu bisa nggak antar saya ketemu dengan Pak Kades di rumah Kiai Usman? Saya tidak bisa meninggalkan kantor ini, Pak, tanpa perintah dari atasan. Saya kasih petunjuk saja, mau Jaki? Iya Pak, boleh. Dari sini, lurus saja jangan bengkok-bengkok. 300 meter dari sini ada pohon besar. Apa di situ rumah Kiai Usman, Pak? Bukan, itu bukan rumah, itu pohon, Pak. Nah, dari pohon besar itu lurus lagi sekitar 100 meter. Nah, itu rumahnya. Oh iya, makasih Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, siap-siap Pak Wira. Aduh. Mbak, masih sakit ya? Masih, tapi nggak apa-apa kok Rim. Assalamualaikum, permisi. Kayak ada orang di luar Mbak. Aku lihat dulu ya Mbak. Iya Rim. Suara itu kenapa terasa familiar? Tapi nggak mungkin. Iya, waalaikumsalam.
Ya Allah, ganteng banget. Cari siapa ya, Mas? Saya cari Pak Kades, Mbak. Apa ini rumah Kiai Usman? Iya benar, tapi Pak Kades sama Bapak lagi nggak ada di rumah, Mas. Emang ada keperluan apa ya, Mas? Oh, ini Mbak. Kebetulan saya mau invest di desa ini, Mbak. Khusus pembangunan laboratorium rumah sakit dan pengadaan alat-alat medis. Wah, serius, Mas? Itu bagus banget. Warga sini emang butuh banget rumah sakit. Iya, Mbak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kalau gitu, silahkan masuk dulu, Mas. Sambil nunggu Pak Kades sama Bapak pulang. Iya, makasih, Mbak. Oh iya, Mas, maaf. Dengan Mas siapa? Oh, saya Wirata. Biasa dipanggil Wira. Apa Dokter Nadia ada di sini juga, Mbak? Emang Mas kenal sama Mbak Nadia? Iya, Mbak. Teman lama. Sudah lama banget nggak ketemu. Oh, gitu. Ya sudah, Mas. Saya panggilin Mbak Nadia ya. Iya, terima kasih. Mbak, di luar ada tamu. Katanya teman lama Mbak. Namanya Wira. Hah? Wira? Ngapain dia kesini? Katanya dia mau invest rumah sakit gitu, Mbak. Makanya dia nungguin Pak Kades. Tapi jujur ya, Mbak, dia ganteng banget. Rim, bilang aja aku nggak ada di sini dan suruh aja dia pergi. Hah? Gimana dong? Aku tadi sudah bilang Mbak ada di sini. Kenapa sih Mbak nggak mau nemuin dia? Ya udah, temenin aku keluar. Aku nggak mau ketemu dia sendirian. Kayaknya ada masalah pribadi masa lalu nih. Ngapain kamu kesini? Nat, dengerin dulu. Aku kesini bukan buat ganggu kamu. Aku memang mau ketemu Pak Kades soal investasi. Tapi aku kaget pas tahu kamu sakit. Bukan urusanmu. Urusanmu sudah selesai jauh sebelum saya sakit. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak berhak bicara begini. Tapi aku nggak pernah selingkuh, Nat. Demi Allah. Oh ya, terus perempuan yang kamu peluk waktu itu siapa? Jangan pikir aku bodoh ya. Aku cuma nolong dia, Nat. Karena kasihan, sering dipukul tengah malam sama suaminya. Dan salahnya, aku nggak sempet jelasin ke kamu waktu itu. Gak ada gunanya kamu jelasin ini ke aku sekarang. Semuanya udah terlambat. Dulu aku nyusul kamu, tapi kamu sudah pulang duluan ke Indo. Dan HP kamu mati, sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Terlambat, Mas. Semuanya sudah terlambat. Aku bisa buktiin semuanya, Nat. Dan kita bisa mulai lagi dari awal. Aku nggak butuh bukti. Sekarang pergi dari sini. Jangan ganggu aku lagi. Nat, tolong dengerin aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada tamu. Siapa ini, Rim? Oh, temennya Mbak Nadia, Pak, dari kota. Namanya Pak Wira. Wira? Ngapain lu di sini? Jangan salah paham. Saya kesini cuma mau membahas rencana investasi aja, Pak. Saya mau ketemu Bapak. Investasi? Investasi atau ada urusan lain lu? Sudah, kita duduk dulu saja. Rim, tolong buatkan minum untuk tamu kita. Iya, Pak. Aku ikut bantu ya, Rim. Emang bisa, Mbak? Iya, bisa. Cepetan jalan. Iya, Mbak. Jadi, benar Bapak punya niat baik untuk desa ini. Iya, Pak Kiai. Saya sudah berdiskusi dengan asisten Pak Kades tadi pagi di kantor desa. Saya juga sudah serahkan sebagian dana awal untuk kelancaran prosesnya. Hah? Lu kasih duitnya ke James? Iya, Pak Kades. Tadi sebelum kesini, saya sempat singgah ke kantor Bapak. Oh, gua tahu. Lu kesini bukan cuma buat investasi kan? Lu kesini karena Nadia kan? Lu mau memanfaatin kondisi dia yang lagi sakit kan? Ngaku lu. Jangan salah paham, Pak. Saya hanya kaget dengar Nadia sakit dari asisten Bapak. Saya kesini cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Itu aja, Pak. Sekarang lu udah tahu kondisinya kan? Nadia juga hamil tua. Dia butuh ketenangan. Jadi gue peringatin, lu jangan buat masalah di sini. Justru itu, Pak Kades. Dengan kondisi dia yang seperti itu, Nadia butuh perawatan yang lebih baik. Di desa ini tidak ada dokter spesialis. Sebaiknya kita segera bawa Nadia ke rumah sakit saja, Pak. Lu bego atau tolol? Gimana kalau dia lahiran di tengah jalan? Siapa yang mau bantu dia? Hah? Lu mau tanggung jawab? Tapi di sini nggak ada dokter, Pak. Di mana kalau kondisi Nadia tiba-tiba memburuk? Siapa yang bisa tangani dia di sini? Diam lu, ini bukan urusan lu. Ini urusan gua sama istri gua. Paham lu? Pak Wira, sebenarnya Anda ini siapanya Dokter Nadia? Saya mantan suami Nadia, Pak Kiai. Mantan suami? Iya, Pak Kiai. Tapi kami sudah berpisah setahun yang lalu. Berpisah atau ditinggal karena kelakuan lu sendiri?
Ya waktu itu Nadia cuma salah paham aja. Alah, orang sudah hancur gara-gara lu. Terus lu bilang salah paham. Dasar bajigur lu. Saya datang ke sini bukan buat ribut. Saya ke sini buat investasi, Pak. Jadi tolong jangan paksa saya marah. Ya udah, kita ribut sekarang. Sudah lama gue pengen duel sama lu. Ayo. Kalian ini kenapa malah ribut? Ini bukan waktunya untuk ribut. Iya, Pak. Sebaiknya kita fokus menyusun rencana awal untuk mencari bunga itu dulu. Bukan malah ribut begini. Saya siap, Pak. Gak usah ada yang nemenin. Emang kamu berani sendirian ke hutan larangan itu? Demi Nadia, saya siap mati, Pak. Kalau boleh, saya siap ikut juga, Pak Kiai. Apa yang lu bilang? Ikut? Mau jadi beban perjalanan lu? Capek aja kerjaan lu. Maaf, Pak Kades. Meskipun saya tidak tahu menau soal tujuan kalian, saya tetap ingin membantu. Demi Nadia. Gue peringatin lu ya. Gue gak bakal izinin lu ikut. Capek aja kerjaan lu. Nyari-nyari kesempatan aja lu. Kalau soal Nadia, itu juga urusan saya. Apapun yang terjadi, saya akan melindunginya. Dengerin. Gue gak bakal izinin orang yang pernah nyakitin dia buat bergabung dalam perjalanan ini. Paham lu? Saya punya hak untuk menyelamatkan dia, Pak Kades. Lu gak punya hak apa-apa lagi. Saya kesini bukan cari masalah, Pak. Tolong jangan buat saya melawan. Mau ngelawan gue lu? Sini. Kalian ini mau aku mati ya? Kalau begitu batalin aja semuanya. Aku gak mau cuma gara-gara aku kalian berdua berantem. Tunggu, Nat. Sekarang lu pilih dia atau gua? Lebih baik kalian berdua pergi saja dari sini. Gak usah repot-repot ke hutan larangan. Pak Kades dengar sendiri kan? Dan asal Pak Kades tahu aja, saya dan Nadia belum resmi cerai. Nat, apa dia benar? Lu belum cerai? Jawab! Kok, aku bisa jelasin dulu. Kok, tunggu. Kenapa kamu bilang ke Koko kalau kita belum cerai? Kamu sengaja mau hancurin hidup aku ya? Nat, itu kenyataannya. Kita memang belum resmi cerai. Aku nggak mau nambah kebohongan lagi. Atau kamu sengaja? Biar semuanya sekalian hancur. Jangan gitu, Nat. Aku nggak pernah punya niat nyakitin kamu lagi. Lagi, kamu bilang. Kamu tuh sama cewek di kamar, Mas. Apa itu mau lu ulangin lagi, hah? Aku bisa jelasin semuanya. Yang dulu itu cuma salah paham. Tolong kamu pergi dari sini. Aku nggak akan pergi selama kamu masih di sini dalam kondisi kayak gini. Kamu butuh rumah sakit. Kamu sadar gak sih? Aku tuh bukan siapa-siapamu lagi. Aku udah tunangan dengan Koko. Ngerti gak sih? Ternyata selama ini gue cuma jadi tempat singgah ya. Hebat. Mulai malam ini gue mundur. Mes, jemput gue sekarang. Iya, Pak, OTW. Maaf ya mengganggu. Gua cuma mau balikin kunci mobil lu, Nat. Kok, aku bisa jelasin semuanya. Tolong dengerin aku dulu. Nggak usah, Nat. Gua udah capek lu bohongin terus. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Kok, maafin aku. Aku salah gak jujur dari awal. Aku bisa jelasin semuanya. Dengerin aku dulu. Kok, tunggu. Aku sama Wira memang belum resmi cerai. Tapi buat aku hubungan itu sudah selesai dari lama. Aku sayang kamu kok. Tolong jangan pergi. Hanya kamu sekarang yang aku ikuti di sini. Kalau kamu pergi, aku gimana kok? Gua capek, Nat. Capek jadi orang yang selalu jadi perusak hubungan orang. Gue di sini cuma karena ngikutin elu ya. Sekarang lu mau ninggalin gue gitu aja? Ini anak lu di perut gue. Lu sadar nggak, hah? Sakit. Mana dia?
kenapa Mbak? Nat, kamu kenapa? Astagfirullah. Rima, bawa Mbak Nadia masuk ke kamar, cepat. Cepat bantu Mas, bawa ke dalam. Jangan diem aja dong. Iya Mbak. Pak, kenapa lagi sebenarnya itu kah? Mbak Nadia tadi saya lihat wajahnya pucat sekali. Itu bukan urusan gua lagi. Kenapa lagi kah sama Nadia? Gua capek, Mes. Ngerti gak sih lo? Capek jadi orang yang selalu dipilih terakhir. Maksudnya apa dipilih terakhir? Lu tahu nggak? Si Wira itu mantan suaminya Nadia. Hah? Pak Wira yang impes itu? Iya. Memang Mbak Nadia yang bilang kalau mau balikan sama Wira kah? Iya, enggak. Deh, kenapa balik kita marah sama Nadia? Diam aja lu. Gak usah bahas itu. Cerita Maki dulu apa masalah ini. Pelan-pelan santai. Siapa tahu saya bisa kasih masukan toh. Kasihan itu Mbak Nadia kok dong. Sakit mi juga, hamil mi juga. Terus kita jadi ikuti di sini Pak. Tidak mungkin kurasa kalau Mbak Nadia mau kasih begitu Ki. Deh, tolong itu kalau begitu. Ternyata Nadia sama Wira belum cerai, Mes. Hah? Siapa yang bilang Pak? Wira. Mbak, bangun Mbak. Aduh, kenapa bisa jadi gini sih? Nat, denger aku. Buka mata kamu. Sabar ya, Ndu. Tahan ya. Astagfirullah, kenapa ini? Bu, Mbak Nadia pingsan. Cepet tolong dia, Bu. Aduh, sakit. Ko, jangan pergi Ko. Jangan tinggalin aku. Rima, ambil air hangat, cepat. Iya, Bu. Tapi kalau di kampungku Pak toh, lewat dari 3 bulan, kalau itu suami tidak menafkahi istrinya, tidak ada lagi statusnya suami istri Pak. Iya, itu kan di kampung lu, Mes. Iya, kalau di sini beda cerita. Ada telepon. Halo? Kak James, cepat balik. Mbak Nadia mau lahiran. Kondisinya lemah banget, Kak. Hah? Sekarang? Iya, cepat. Mbak Nadia nangis-nangis terus manggil nama Pak Kades. Iya. Saya bicara dulu Pak Ales sama Pak Kades. Iya, cepetan, Kak. Iya cantik. Pak, Mbak Nadia mau melahirkan sekarang Nabila Rima. Nah sebut-sebut terus nama Nabila Rima. Ditambah pucat sekali dan lemah sekali Bede. Bagaimana ini? Putar balik. Siapa Kades? Kita harus bawa dia ke rumah sakit, Bu. Ini berbahaya kalau di sini. Sudah terlambat. Kalau dipaksa jalan, justru lebih bahaya. Sakit, Bu. Siap ya, Nak. Tarik napas, Nak. Pelan. Jangan ditahan. Ayo. Mas, Iya, Nat. Aku di sini. panggilkan Koko Mas, cepat. Dia lagi di luar, Nat. Kamu fokus dulu aja ya. Tarik napas, Nak. Ayo. Sakit sekali. Sabar ya, Nak. Tarik nafas pelan. Aku nggak kuat. Kuat, Nak. Kamu pasti bisa. Nadia. Kamu kemana aja sih? Sakit tahu. Aku udah nggak kuat. Iya, gue di sini. Maaf, gue tadi pergi. Jangan pergi lagi. Gue nggak kemana-mana kok. Gue janji bakal terus di samping lu, Nat. Sekarang tarik nafas yang dalam, tahan, dan dorong, Nak. Jangan berhenti, kepala bayinya sudah terlihat. Ya Allah, tolong. Sedikit lagi, Nak, sedikit lagi. Tarik nafas. Sekarang dorong yang kuat. Alhamdulillah, bayinya udah keluar, Bu. Alhamdulillah. Tunggu, masih ada satu lagi. Hah? Satu lagi? Hah? Kembar? Nak, fokus ya. Satu lagi. Aku udah nggak kuat kok. Nat, dikit lagi. Demi anak kita nih. Tahan ya. Semangat. Tarik nafas. Ayo, tarik nafas. Hembuskan. Ayo Mbak, dikit lagi. Kepalanya udah kelihatan. Tarik nafas, Nak. Dorong. Ayo. Hembuskan. Nah. Pak Kades kentut ya? Sorry, gue kentut. Gue terbawa suasana. Terus, Nak. Kepalanya udah kelihatan. Ayo Mbak, semangat. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadia. Nat. Dia kehilangan banyak darah. Maksud ibu apa? Kondisinya sangat kritis. Kita nggak punya banyak waktu. Pak Kades harus cepat ke hutan larangan cari bula itu. Nat, bangun. Anak kita sudah lahir. 2, Nat. Kembar.
Pokoknya kita harus bawa dia ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Gak bisa, gak ada waktu lagi. Penyakitnya bukan medis, tapi ini penyakit goib. Obat satu-satunya adalah bunga aji sangkana di hutan larangan. Tapi Bu, kondisinya lemah sekali. Harus diinfus. Anda siapa? Kenapa berani ngatur-ngatur dokter Nadia? Dari tadi ngotot mulu saya lihat. Saya suaminya. Kenapa? Diam lo, biar gua aja yang bicara. Ko, Iya sayang, gua di sini. anakku gimana, Ko? Iya, anak kita sehat. Dua-duanya. Wah, kamu hebat, Nat. Ko, Iya, Nat. maafin aku. Jangan ngomong gitu ah. Titip anak kita ya. Gak mau. Lu gak boleh kemana-mana, titik. Gak boleh lu pergi. Keras kepala. Nat, jangan tutup mata dong. Gua takut. Nat, bangun Nat. Sebaiknya Pak Kades keluar dulu. Biarkan dia istirahat dulu dan memulihkan tenaganya. Maaf Nat, gua gak bisa lihat lu begini. Gua harus ke hutan ambil bunga itu. Apapun resikonya. Pak, Iya, apalagi Mes? serius kita uji jalan kah? Ya udah pulang aja kalau nggak yakin lo. Bukan tidak yakin, Pak. Tapi kalau nyasar Ki bagaimana? Udah jalan. Kita tidak punya banyak waktu. Kayaknya saya terlalu meremehkan Pak Kades. Ya sudahlah, mungkin dia bukan orang sembarangan. Tunggu, Pak. Ini hutannya tidak habis-habis kah? Jalan terus kurasa ini. Tidak ada sampai-sampainya. Baru juga masuk setengah jalan. Setengah jalan? Saya kira kita sudah hampir mati dari tadi. Jalan terus, tidak ada ujungnya. Katanya orang Makassar itu kuat-kuat. Ya kuat, kalau makan coto saja, Pak. Bukan disuruh masuk hutan begini. Hah? Pak, suara apa itu? Gua nggak tahu. Gua baru dengar suara itu. Hah? Kenapa suasananya tiba-tiba sunyi sekali begini, Pak? Aduh, kayak lain kurasa. Tidak seperti tadi, Pak. Jangan banyak ngomong. Ayo kita jalan cepat. Iya, Pak. Aduh. Capek. Istirahat dulu, Pak. Kita bikin tenda di sini aja, Mes. Besok pagi kita baru lanjut lagi. Gimana? Oke, siap Pak Kades. Ya udah. Lu bikin tenda. Gua cari kayu bakar dulu ya. Tunggu sini lo. Oke, Pak. Tapi jangan jauh-jauh, Pak. Nah, takutnya Pak Kades nanti nyasar. Emang gua anak kecil suka nyasar. Gua ini mantan intelijen, ngerti nggak? Gimana sih? Intelijen? Iya. Intelijen SIA gitu, Pak? Atau FBI? Itu kak dibilang. Yang kayak di film-film. Ya kagak lah goblok. Terus apa? Bukan goblok, tapi intel desa. Banyak nanya lu ah. Gua jalan. Saya kira agen rahasia betulan. Ternyata KW-KWin aja. Tolol tong ini Pak Kades. Ngomong apa lo? Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Itu nanti kalau pulang ke bawa kayu bakar, aku masakan Kimi. Lu kira gua kagak denger? Awas lu ya. Untung kita cuma berdua. Coba didengar masyarakat. Harga diri gua jatuh. Ngerti nggak lo? Iya Pak. Maaf. Ya udah gua jalan. Iya. Hati-hati. Jangan sampai nyasar. Pak Kades. Ya sudahlah, saya bikin tenda dulu. Anggaplah ya acara camping. Nikmati aja. Nat, lu bertahan ya. Gua udah selangkah lagi masuk hutan larangan nih. Tapi hari ini gua gak lanjut. Gua istirahat dulu. Besok pagi gua lanjut. Ya. Soalnya gelap kalau jalan malam. Nanti ada setan. Ya, begitulah. Apa ini? Apa itu? Mengaktifkan sistem. Host terdeteksi. Siapa?
Siapa yang bicara? Sini lu, gue sikat lu ya. Menyiapkan sistem. Koneksi kerajaan terbentuk. Lokasi Republik Langfang. Langfang? Bukannya ini saudaraan sama klinik Tomfang? Ah, gue bingung dah. Gue mimpi ini. Gua pasti mimpi.